ketua. Makan itu dipanggil. Nama ini masih kecap-kecap. Ini mohon maaf, sambil makan sambil bicara. Menindaklanjuti seperti yang saya sampaikan, dan ini mumpung ada waktu, saya ingin memperkenalkan calon ketua pengganti saya agar bisa memberikan satu pandangan-pandangan bahwa beliau betul-betul mau dan mampu untuk melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Monggo, silakan, Pak Hendrik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Jimmy untuk waktunya dan tempatnya untuk saya bicara di depan sini. Saya ucapkan selamat datang juga bagi para pengurus SMPI dari Provinsi Jawa Timur, dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada para pengurus SMPI Nganjuk dan juga teman-teman bidadari dari Suara Indes. Perkenalkan, nama saya Henry Luki, SH, Sarjana Humor. Atau susah hidup juga bisa. Kalau Henry jangan deh. Sobotel ya. Sobotel juga masuk. Henry Sobotel. Ya, jadi saya asal Jakarta. Saya baru ngerti Nganjuk paling 3 tahun. Bener-bener tinggal di Nganjuk 2 tahun. Awal tinggal di Nganjuk 1 tahun lah saya stresnya, karena beda ya hidup pikir Jakarta yang kerja sampai malam, ketemu orang sampai malam, sampai Nganjuk jam 6 pulang. Tapi kalau sekarang ke Jakarta stres, gak sanggup. Tanya mau beli rumah Jakarta nggak, ampun. Jadi aku asal Jakarta, lulusan S1 Hukum dari Universitas Pelita Harapan Karawaci. Kalau ditanya pernah kerja hukum, pernahnya itu aku jadi legal di perusahaan, salah satu perusahaan Artagraha Network, terafiliasi dengan Pak Dewi. Iya, Dewi. Pangkat terakhir saya waktu saya kerja, saya jadi pegang proyek dan saya menjadi direktur di salah satu proyeknya beliau, penempatan di Situbondo dan NTT. Itu proyek budidaya lobster. Dan saya keluar 2 tahun lalu karena istri suruh pulang. Selama 2 tahun ini di Nganjuk memang baru setengah tahun lah mulai kayak beredar dalam artian mulai mencari teman dan segala macam. Dan saya tahu PSMTI mungkin 1 tahun belakang kemarin saya tertarik pengen join sih, tapi kok sepuh-sepuh ya. Ngenyek ini. Ini harus diubah. Bukan, aku masuk ke sungkan gitu loh. Diubah nanti. Ganti semua yang muda-muda. Ya, nanti kita harus upayakan ya Pak. Jadi akhirnya ya mau maju tapi malu-malu gitu, mau ikut ke mana. Kalau muda-muda Gideon nanti. Terus ya saya dapat. Saya tiba-tiba bertemu Om Jimli juga, tiba-tiba dia menawarkan untuk posisi melanjutkan pekerjaan beliau menjadi ketua PSMPI Nganjuk. Ya aku tanya, emang ada yang lain Pak? Rudi aja loh Pak, udah pas itu. Rudi berpolitik praktis, nggak sesuai dengan ADART. Aku bilang PSI tinggalnya PSI-nya aku aja dulu. Rudi di sini. Tapi enggak lah ya, itu bercanda. Dibilang surprise ya pasti, karena aku masuk tiba-tiba posisi ini, dan juga memang ternyata kan ya memang aku juga ada halangan di ADART tersebut. Tapi aku jadi nggak jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya ya memang tujuan awalnya mau berkontribusi, dan juga aku mau ditanya program gua apa, kalau memang aku diberikan tanggung jawab ini ya aku tegak lurus sama ADART, yaitu tentang dari nama PSMPI sendiri kan P paguyuban, sosial, harga Jawa Indonesia. Ya udah pasti, 1 kita guyup, 2 adalah pekerjaan sosial,
Dan ketiga adalah ya kita tahu bahwa ini adalah satu ormas yang menaungi keturunan Chinese Indonesia, dan juga kedepannya mungkin akan punya daya tawar juga ya saya. Dalam artian ini, jadi yang bikin aku tertarik join itu adalah Suging ngomong ke saya bahwa kita mau bikin LBH. Itu selaras dengan apa yang saya lakukan selama ini. Dalam artian aku tuh awalnya mau sekolah hukum itu juga karena aku merasa kok lingkungan papaku, mamaku, keluarganya kok kalau berurusan hukum kok entek-entekan gitu. Apa juga habis gitu, kayaknya ampun lah, nggak usah ngomong masalah hukum yang gimana, masalah ditilang aja ya ampun ketakutan amat berasa gitu. Nah itulah spirit saya bisa mau sekolah hukum, dan akhir-akhirnya ya belajarnya sampai ke situ, sampai ke profesi saya terakhir. Jadi kalau ditanya visi, saya mau upayakan itu, lanjutkan apa yang menjadi visi sebelumnya tapi belum terlaksana, yaitu kita buka LBH untuk menaungi orang-orang Tionghoa di Nganjuk. Jadi kenapa menurut saya ini penting? Karena orang pasti bertanya, apa sih manfaatnya saya ikut PSMTI? Gitu loh. Dibayar kagak, sibuk iya, ya kan? Ya inilah gitu loh. Kamu ada apa-apa, kita bisa mendampingi. Gitu loh. Kita bukan serta-merta, oh iya, kayak terima kok. Gitu. Artinya kita menemukan solusi win-win untuk kita bisa berkontribusi kepada mereka, dan mereka juga semoga mau berkontribusi kepada kami. Gitu. Ya tanpa bicara panjang lebar, sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan makannya dan mohon dukungannya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sebentar, jangan turun dulu. Kita harus tahan. Tak kenal maka tak sayang. Saya harus mengimbangi ini ceritanya. Saya bahasanya harus lulu gue ini. Betul ya? Jangan. Oh jangan. Udah aku kamu. Oh. Teman-teman PSMTI Ulama Jawa Timur, beliau adalah salah satu anak muda Nganjuk yang harapannya Bapak Ketua memiliki harapan besar untuk beliau mampu melanjutkan legacy PSMTI. Sengaja itu ya. Yang kami ternyata juga. Untuk gak ada dewan pengawas ya di sini. Gitu. Bapak Ketua menaruh harapan yang luar biasa atas keberlanjutan, sustainability, karena kita tahu bahwa PSMTI itu memberikan manfaat yang luar biasa. Meskipun banyak pihak yang merasa apa sih PSMTI itu, tetapi dengan kerja keras yang luar biasa, PSMTI Kabupaten Nganjuk menjadi diperhitungkan di kancah provinsi, bahkan di kancah nasional. Saya membuka ruang pertanyaan bagi yang ingin mengenal lebih dalam. Boleh ya bro? Boleh. Ya. Oh saya panggil bro ya. Ya. PSI lagi dong bro. Terbiasa lama-lama. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Nanti Ko Hendri akan menjawab pertanyaan tersebut. Harapannya untuk terutama pengurus dari Jawa Timur lebih mengenal, lebih dekat meskipun hanya sejam. Kami persilakan. Cek. Saya tidak bertanya. Saya menaruh harapan dengan yang saya perjuangkan, bahwa belum memenuhi persyaratan. Saya berjanji
untuk memperjuangkan, karena adindaku Hendrik betul-betul mau untuk melanjutkan yang sudah dilakukan para pendahulunya. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan bahwa akan melengkapi yang kemarin belum dilakukan, yaitu mendirikan LPM. Jadi saya harapkan pengurus Jawa Timur bisa mengapresiasi apa yang sudah disampaikan Adinda Hendrik, ya, untuk bisa mencarikan solusi melanjutkan giat SMP yang berlanjut. Terima kasih. Ya, sedikit wejangan dari Bapak mantan Ketua PSMTI. Ada dari, saya kasih ruang lebih luas kepada pengurus Jawa Timur. Jadi status, oh bukan sih. Biar, oh ya, kok Gideon? Tidak. Pak Ronald, nah, Simonik, ya, kami persilakan. Pengen kenal lebih dekat. Kalau boleh tahu usianya berapa? 30. Masih muda. 30. 30. Dan 4 sio anjing. Bisa menjadi pemuda, ikatan pemuda Tionghoa Indonesia masuk ini. Yang kami tanyakan sebagai pengurus Jawa Timur, tentunya kalau saya lihat profilnya ini sangat luar biasa bagus, bolehlah jadi pemimpin, tapi cita-cita kedepannya PSMTI Nganjuk itu akan dibawa kemana? Terima kasih pertanyaannya, Bu Monik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya visi pribadi saya untuk Nganjuk sendiri, kalau saya diberikan tanggung jawab ini adalah satu, saya mau bikin kompak Chinese dulu. Karena saya pun merasa kekompakannya sudah mulai terbentuk tapi belum 100% ya. Artinya saya merasa di komunitas saya pun masih banyak mengotak-kotakan. Saya merasa ini sebuah keuntungan bagi saya yang merupakan pendatang. Artinya saya datang nol, gak ada plus minus dengan siapapun. Artinya aku datang semua netral. Jadi yang aku lakukan dari sekarang pun aku merangkul semua. Dengan segala kepentingannya, memang tiap orang punya kepentingan, saya tahu. Tapi saya akan memegang teguh kepentingan organisasi, termasuk ya maksudnya semua ada kepentingan boleh kita ayomi, tapi kalau udah lewat dari ADART dan juga tujuan organisasi kita, maaf gitu loh, kita pegang teguh namanya ADART organisasi. Jadi kalau mau ditanya ke depannya itu yang saya benar-benar pengen lakukan adalah saya rangkul semua. Kita juga bikin gebrakan acara-acara mungkin untuk bisa teman-teman berpartisipasi dalam artian PSMTI sekarang wajahnya udah berubah nih. Mau alasan apa lagi tuh? Ya kan? Kalau dulu ngomong suka ya kan, nah itu bapak gue yang ikut, oh enggak, ini nggak bisa ngomong gitu sih. Dan mungkin juga mungkin yang tua-tua ada jarak ya, kita kalau aku pengen bikin anak mudanya bersatu dulu biar yang tua yang lihat tidak balik.
untuk di Nganjuk. Gitu. Mantap. Oke, terima kasih jawabannya. Sudah jawabannya sudah memuaskan, Bu Moni. Sangat memuaskan. Ada yang lain? Istrinya berapa? Istrinya berapa? Ada mertuaku di sini. Satu lah masa juga. Kalau kayak Korudin mulai cari yang kedua ini. Ya dia kan usahanya ada 2 Surabaya Nganjuk, cari 2 enggak apa-apa. Satu lagi IKN harusnya kemarin. Kok ini kelihatannya ada pertanyaan. Ya ini sebentar. Organisasi? Selamat siang. Apakah pernah berorganisasi? Secara berorganisasi saya pernah ikut kepengurusan senat juga di kampus. Terus saya juga pernah jadi ketua OMK Orang Muda Katolik di wilayah saya di Jakarta. Saya juga pernah menjadi ketua klub mobil sendiri lah di Jakarta. Ya, terima kasih. Lumayan cukup modalnya. Cuma gini, sudah pernah baca di PSN dulu? Belum sampai habis Pak. Belum sampai habis. Saya kira orang hukum kan lebih paham dari kita ya. Mau ditanyakan apa nanti saya pelajari, saya jawab ke Pak Ridwan. Walaupun gak sekarang. Harapannya Kak Hendri untuk masuk ke PSN ini apa? Selain untuk lebih membuat kompak Tionghoa, mungkin punya gambaran untuk 4 tahun ke depan apa kira-kira yang akan dilaksanakan? Yang akan dilaksanakan Enggak apa-apa. Saya pasti kan nggak mungkin juga tiba-tiba dari Pak Lim limpahkan ke saya terus tiba-tiba programnya Pak Lim saya limpahkan semua. Saya pasti jalankan juga lah. Saya pasti jalankan dan juga Pak Lim nitip-nitip beberapa hal seperti ya tadi LBH dia pengen jalan tapi belum bisa menjalankan. Terus juga ini di luar dari kompak Chinese-nya, kita juga kan akan merangkul ke semua golongan di Nganjuk ini. Artinya kita pun PSMPI Nganjuk akan aktif ke ormas-ormas lintas agama lah. Artinya nggak terbatas, oh ya Chinese kok ngurus itu aja. Terus kalau ke sayanya, tadi kan pertanyaan pertamanya ke sayanya ya gimana? Kalau saya pribadi, Pak, jujur aja, saya di titik yang gak dari gimana sih. Artinya saya di posisi cukup Pak. Saya cukup bahagia dengan pekerjaan saya. Hobi saya juga tersalurkan. Anak istri saya sehat, orang tua saya sehat, mertua saya sehat. Itu saya jaga ya cukup. Karena datang dari cukup itulah saya mau berkontribusi. Saya mau share. Saya mau berbagi dengan apa yang saya bisa bagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendri. Saya kira cukup dari Jatim. Pak Gideon, barangkali ada? Sudah cukup. Saya kira cukup dari Jatim. Cuman kita akan perjuangkan masalah ganjalan ADART. Mungkin bisa kita siasati ya sedikit. Cuman sekarang mohon bantuan untuk yang di Nganjuk dikondisikan. Itu saja, kali ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu pengurus dari SMT di Provinsi Jawa Timur.